saya melihatnya ini sesuatu yang harus kita cermati dengan lebih baik lagi sesama. Jadi Ruben itu orang yang baik. Dia tidak mungkin punya niat buruk ya, menipu atau menggelapkan uang. Tapi dia pasti punya tim yang mana dia dipercaya oleh dia untuk mengelola bisnisnya. Nah itu yang sepertinya itu yang bermasalah. Yang kita tahu selama ini Ruben itu selalu menjadi korban dari orang-orang yang dipercaya. Itu sudah dinyatakan juga kan dalam satu podcast Ruben. Dan untuk kasus yang kali ini ya kita berharap ada jalan keluar yang baik. Mungkin ada kesalahan soal administrasi, namanya bisnis ya, kerjasama kan bisa untung bisa rugi. Nah apakah itu masuk ke perdata atau pidana, itu yang harus dicermati itu. Jadi menurut saya ini masih panjang perjalanannya ya, dari status TSK menuju ke P19, P21, sidang dan lain-lain. Jadi masih perlu pembuktian yang lebih lanjut. Sudah ada sharing dengan Ruben, mungkin saling cerita perihal kasus yang dihadapi? Aku mau menguatkan dia aja, aku kasih voice note sama dia gitu. Dia juga tipikalnya, aku paham kalau dia perlu space untuk sendiri untuk berpikir, aku kasih space itu. Tapi aku bilang sama dia bahwa banyak teman-teman yang akan support Ruben, teman-teman dari berbagai kalangan ya, itu siap support Ruben gitu. Mereka percaya bahwa Ruben itu tidak ada maksud lain. Dulu aja. Kan tadi di sosial media. Siapa? Aku sama Anton nanti. Mas kan di sosial media Pak Ruben udah ngomong ya. Saya udah mencoba untuk berdamai tapi tidak ada titik temu mungkin. Nanti gimana sih? Ya, aku berarti gini ya, pasti akan ada ujungnya ya, baik itu secara jalur hukum maupun jalur perdamaian. Dan aku yakin banyak orang termasuk teman-teman Ruben yang tidak akan membiarkan Ruben sendirian dalam kasus ini. Kita pasti akan support. Mas sudah kekhawatiran ini akan berpengaruh ke pengajuan hak asuh anak nggak? Tergantung ya. Kalau hak asuh anak itu kan biasanya hal-hal yang sifatnya pidana yang khusus gitu ya. Dianggap tidak mampu sebagai orang tua yang mengasuh anak, misalnya terlibat narkoba misalnya gitu. Atau hal-hal yang melanggar susila. Kalau untuk hal ini aku rasa sih nggak sampai sana ya. Jarak antara status TSK-nya Ruben, informasi status TSK Ruben dengan terbongkarnya kelakuan Gio oleh Nikita Mirzani itu kan deket banget jaraknya, hanya beberapa menit. Tanggapannya gimana? Ya aku tanggapannya gimana ya, aku nggak tahu apakah itu kebetulan atau gimana ya, tapi intinya adalah kalau untuk Ruben ini juga mengagetkan ya, status TSK-nya kita tahunya semua dari media ya, tidak langsung pada yang bersangkutan. Ini ada apa juga, itu kan harus kita cermati juga, ini ada apa sih sebenarnya gitu ya. Nah kalau soal Nikita dengan statement dia, yaitu biar dia yang jawab itu seperti apa gitu ya. Tapi yang jelas seperti yang udah pernah kita bahas, bahwa hati-hatilah, baik-baiklah perilaku, karena netizen kita ini makin cerdas ya, makin banyak kita menahan diri lebih baik sebenarnya gitu. Karena pasti ada aja kan kasus-kasus atau hal-hal aib masa lalu yang bisa dibongkar-bongkar gitu, makanya ya sebaiknya saling menahan diri sih gitu. Mas kan sebelumnya Bang Minoso ini udah pernah bilang kalau kasus ini awalnya dari Ruben menuntut uang dan pinjam. Sebenarnya kalau Ruben menuntut uang, sempat butuh uang itu sempat cerita nggak ke Mas Nandi? Enggak sih. Jadi gini, Ruben tuh pernah cerita gini, dia itu sering kali dihianati sama orang-orang kepercayaan ya. Malah dia yang sering ditipu, disalahgunakan kepercayaannya, banyak hal-hal yang merugi, padahal dia orang yang sangat bertanggung jawab, sangat mikirin keluarganya, anak-anak, termasuk orang sekitarnya, karyawannya. Dia akan rela melakukan apapun untuk mempertanggungjawabkan itu. Jadi sampai dia kalau perlu jual-jual aset ya untuk kesejahteraan orang-orang, itulah Ruben gitu, itu yang aku tahu sih. Makanya nggak nyangka sih adanya kasus ini. Tapi aku yakin Ruben orang yang sangat bertanggung jawab. Mas, tapi dari Mas Nanda sendiri ada berusaha masih keinginan untuk mencari jalan keluar masalah ini? Gimana? Berusaha mencari jalan keluar nggak sih untuk Pak Ruben sendiri?
Ya. permasalahan yang ini? Polres Jaksel. Ya pastinya aku akan koordinasi sama dia untuk lebih lanjut apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita support termasuk dari teman-teman yang lain. Banyak juga teman-teman yang ingin membela Ruben dari sisi hukumnya juga gitu ya, termasuk sisi yang lain ya. Banyak yang hubungi. Akan berusaha menemui orang pelapornya dari Mas Manan sendiri. Kalau dari aku sih belum sih. Ada keinginan untuk kesana? Ya apapun yang terbaik ya. Kalau memang udah ada kuasa hukum, sebaiknya itu yang jadi tugasnya kuasa hukum. Tapi Mas mungkin dari segi mental sendiri seperti apa sih korban saat ini? Karena pasti kan maksudnya masalah berturut-turut datang gitu di kondisi saat ini. Ya Ruben itu orang yang baik, yang sedang memperbaiki dirinya untuk lebih baik lagi, berusaha lebih baik lagi, tapi lagi-lagi ditimpa dengan banyak cobaan ya, ujian ya. Ya aku kelihatannya prihatin tapi juga percaya bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan. Aku yakin Ruben akan kuat, sabar, akan ada jalan keluarnya, juga banyak support dari teman-teman, dari masyarakat gitu. Karena dia orang yang baik ya. Walaupun dalam kasus ini masih panjang perjalanannya gitu. Tapi untuk psikologisnya saat ini seperti apa Mas? Ya pasti nggak gampang buat Ruben ya. Masalahnya belum selesai, yang kemarin-kemarin apalagi ada masalah ini. Makanya juga dia kan minta maaf atas segala kejadian ini kan gitu. Ya. Tapi dalam waktu dekat aku akan koordinasi sama Ruben. Makasih Mas Nanda. Terima kasih. Tentang acara ini, tentang acara